teknis pemanfaatan aplikasi Sidoma dan program Cerpatin. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu sekaligus buka resmi kegiatan, kemudian lanjutkan penyampaian materi program atau aplikasi Sidoma oleh narasumber Bapak Paujanto Labi, Eskom. Kemudian penyampaian materi 2, aplikasi Cermatin oleh Bapak Wahyu Hermawan. Kemudian tanya jawab, kuis, dan closing statement, kemudian penutup. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Baiklah, hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, kita dapat berkumpul bertatap maya untuk bersama-sama mengikuti acara sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Sidoma dan program Cermatin dalam mendukung transformasi digital pemerintahan Kabupaten Indramayu. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan saya Tati Sunarti yang akan memandu jalannya acara. Hadirin yang berbahagia, untuk lancarnya kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca Bismillah. Hadirin yang kami hormati, dengan penuh hormat, kami mengajak seluruh peserta untuk mengambil sikap duduk sempurna, karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau pengen lupakan mungkin ya. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu sekaligus membuka resmi kegiatan. Yang terhormat Bapak Haji Suwenda SOS MSI, dipersilahkan. Protokol acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya
Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi Sidoma dan program Sermatin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Sekretaris dan Kepala Bidang Tikdiskominfo, yang kami hormati para lurah Kuwu se-Kabupaten Indramayu beserta perangkat desa, dan yang saya hormati para narasumber dan tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, serta seluruh peserta dan para undangan yang kami banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kehadiran ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan visi Kabupaten Indramayu Raya, religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas hingga ke tingkat desa. Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi desa bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi saja, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebagai wujud komitmen tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Domain Desa atau lebih dikenal dengan Sidoma sebagai aplikasi yang mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan domain resmi desa. Coba dulu aja paling yang tadi nih. Oh, Kalau bisa masuk sayangnya. ini Bu. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Namun tujuan kita bukan hanya agar seluruh desa memiliki domain desain. Yang lebih penting adalah menjadikan website desa sebagai wajah digital pemerintah desa. Website desa harus menjadi media informasi resmi yang memuat pelayanan publik, program pembangunan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, potensi desa, program UMKM, hingga berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan website desa yang aktif dan dikelola dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung indeks pemerintahan digital Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PEMDI, sekaligus menunjukkan kesiapan desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Kami berharap seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu yang sejumlah 317 dapat memanfaatkan Sidoma secara optimal sehingga seluruh website resmi desa menggunakan domain desa.id sebagai identitas digital pemerintah desa. Selain Sidoma, pada kesempatan ini kami juga memperkenalkan aplikasi cerdas bermedia digital Indramayu
atau yang lebih dikenal dengan Sermatin sebagai platform peningkatan literasi digital. Melalui Sermatin ini, perangkat desa dapat mengikuti berbagai pelatihan, webinar, dan materi pembelajaran mengenai teknologi informasi, keamanan siber, etika bermedia digital, serta pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan produktif. Kami meyakini bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menggunakannya. Bapak, Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta tidak hanya memahami menggunakan Sidoma dan Sermatin, tetapi juga mengimplementasikannya di desa masing-masing. Saya mengajak kepada seluruh lurah dan kuwu beserta perangkat desa untuk tidak menjadikan website desa hanya sekedar formalitas saja. Jadikan website desa sebagai pusat informasi resmi, media transparansi pemerintahan, sarana komunikasi dengan masyarakat, sekaligus etalase potensi desa. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi digital yang kita bangun bersama. Saya meyakini bahwa kemajuan Kabupaten Indramayu berawal dari kemajuan desa-desa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah bersama untuk mewujudkan pemerintah desa yang semakin modern, terbuka, dan melayani demi terwujudnya Indramayu Reang. Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Keberhasilan transformasi digital ditentukan oleh komitmen kita untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta atas partisipasinya. Dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan bimbingan teknis, pemanfaatan aplikasi Sidoma dan program Sermatin secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahi muwaffiq ila al-haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis yang sudah menyampaikan sambutannya dan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon mengaktifkan kameranya. Pada foto bersama ini akan dibagi 3 slide. Baik, untuk slide pertama, silahkan kameranya yang belum aktif Bapak Ibu untuk diaktifkan dulu. Baik, slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya. 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian materi. Yang pertama, aplikasi Sidoma
Sistem Informasi Pengajuan Domain Desa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Paujan Tolabi, Eskom. Dipersilahkan. Siap, terima kasih Ibu Tati laku MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemudahan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi Sidoma dan Cermatin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Kominfo Bapak Suwenda, yang kami hormati Sekretaris Dinas Kominfo Ibu Erni, dan yang kami juga hormati Kepala Bidang TIK Bapak Heru, para narasumber serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang saya muliakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atas arahan dan sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk sesi materi bimbingan teknis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran bagi kita semua. Izin share screen. Sampai naiki Siap. kamu bikin di desa Sidoma, Sistem Informasi Pengajuan Domain Desa, adalah digitalisasi layanan pengajuan verifikasi pengelolaan domain desa bagi pemerintah desa se-Kabupaten Indramayu. Adapun dasar hukum yang melandasi kenapa Sidoma dibangun adalah yang pertama adalah Permen Komdigi nomor 5 tahun 2025 tentang PSE lingkup publik dan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah yang diturunkan menjadi keputusan Direktur Aplikasi Pemerintah Digital nomor 25 tahun 2025 yang kemudian kami adopsi untuk jadikan sebagai dasar untuk penerbitan surat edaran Bupati nomor 500.12.1356 Diskominfo tahun 2026 yang isinya mengatur tentang kewajiban pendaftaran dan penata kelolaan domain resmi desa.id untuk seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu. Mandat dari surat edaran ini yang pertama adalah kewajiban seluruh desa untuk memakai domain desa.id sebagai identitas digital. Domain desa yang sebelumnya non-resmi seperti .com, .net, .org diimigrasikan semuanya menjadi website aktif yang mempunyai domain .desa.id sebagai identitas desa masing-masing. Dukungan Diskominfo di sini adalah sebagai fasilitator untuk pendaftaran dan pengaktifan domain, pengelolaan teknis layanan perubahan domain, serta koordinasi kebijakan. Untuk sanksi administratif di sini adalah bukan sanksi untuk desa yang belum berimigrasi ke desa.id, tapi sanksi apabila dalam pengelolaan domainnya desa tersusupi seperti judi online atau tidak memperpanjang domain desanya, maka kami akan mengirimkan teguran resmi. Kemudian di take down apabila tidak ada tanggapan lebih dari 7 kali 24 jam. Adapun latar belakang masalah kenapa Sidoma dibangun adalah yang pertama, lebih dari 300 domain desa yang dikelola tidak terpantau oleh Diskominfo secara real time. Kemudian, riwayat dari pengajuan dari domain desa belum dikoordinir dengan baik dan desa yang sudah mendaftar domain desa tidak mengetahui sampai mana pengajuan domain desanya. Adapun tujuan sasarannya yang pertama adalah sebagai kanal resmi satu pintu seluruh pengajuan domain desa yang berjalan
melalui satu situs resmi desa di bawah Diskominfo. Kemudian menjadi status transparansi bagi desa untuk mengetahui progres pengajuan mandiri desa secara real time tanpa bertanya lewat kanal pribadi. Kemudian tata kelola terdokumentasi, maksudnya riwayat lengkap setiap domain terdaftar, perpanjangan pembayaran tersimpan di sistem Sidoma. Kemudian ruang lingkup desa yang aman. Karena pengawasan konten yang proaktif dari Diskominfo melalui Sidoma, maka domain yang bermasalah akan terdeteksi secara otomatis dan bisa ditindak dengan cepat. Kemudian selanjutnya adalah untuk proses digitalisasi seluruh domain. Yang pertama, akan dicek kesetiaan nama domainnya di RDAP untuk mengetahui apakah domain tersebut tersedia apa belum. Kemudian desa akan mengajukan pengajuan domain desanya melalui wizard 5 langkah terpadu. Kemudian akan kami verifikasi surat pengajuannya, dan apabila ada perpanjangan tahunan bisa dilakukan juga di sini. Dan yang terakhir adalah apabila ada domain yang bermasalah akan kami suspend. Dari 5 kemampuan utama sistem Sidoma, yang pertama adalah 5 langkah pengajuan domain, dashboard eksekutif yang dapat dipantau oleh Diskominfo tentang tren pengajuan, status pembayaran, dan kadaluarsa domain dalam satu layar. Dan yang paling penting adalah yang deteksi konten judi online. Jadi Sidoma juga bisa mendeteksi domain-domain yang terkandung deteksi judi online, sehingga ketika ada domain yang terkandung konten judi online akan otomatis terdeteksi di Sidoma dan akan kami tindak lanjuti. Di Sidoma juga kami menyediakan website desa gratis yang disediakan oleh Komdiki. Ketika desa belum ada website atau ada kendala dalam pengadaan website karena kurangnya anggaran, bisa diajukan di sini juga. Untuk deteksi otomatis judi online, yang pertama, Sidoma akan memindai harian tentang domain-domain yang terdaftar di Sidoma. Kemudian apabila ada domain yang terindikasi ada konten judi online, akan otomatis ternotifikasi di Sidoma dan akan ditindaklanjuti untuk disuspend. Adapun manfaat bagi pemangku kepentingan, yang pertama untuk pemerintah desa adalah sebagai kanal satu pintu kepastian status pengajuan domain desa.id. Kemudian untuk Diskominfo sebagai visibilitas penuh dan efisiensi proses verifikasi domain desa.id. Kemudian sebagai untuk keamanan cyber sebagai deteksi proaktif penyalahgunaan domain untuk judi online. Adapun hasil inovasinya, yang pertama, proses lebih tertib, dokumentasi terbit lebih cepat, pengawasan proaktif dan bukan reaktif. Kemudian pemimpin dapat mendapat informasi visibilitas tanpa laporan manual. Adapun dukungan terhadap visi misi daerah, yang pertama mendukung visi daerah Indramayu, misi keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, layanan domain desa yang transparan, terdokumentasi dan akuntabel. Mendukung Astacita ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dan program prioritas nasional yaitu digitalisasi layanan publik. Mungkin itu saja paparan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya demokan aplikasinya. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu pemerintah desa bisa langsung mengakses sidoma.indramayucup.go.id. Ya, lewat sini alamatnya sidoma.indramayucup.go.id. Kemudian lanjut klik tombol daftar. Di sini isi semua data yang dibutuhkan seperti nama pemohon, alamat email desa, nomor WhatsApp, alamat desa, kecamatan desanya, kemudian password dan konfirmasi password. Kemudian klik daftar. Apabila sudah
terdaftar, nanti ada notifikasi di email Bapak Ibu yang didaftarkan untuk verifikasi email. Jika sudah, kemudian bisa klik masuk. Ya, untuk Bapak Ibu eh, yang bisa mengakses sidoma.indramayukap dan belum daftar, bisa daftar sekarang. Jika ada kendala, bisa konsultasi di sini. Kemudian, ketika sudah masuk, saya contohkan dari desa ya. Ya, ketika sudah masuk, hal yang pertama dilakukan adalah mengisi profil desa. Di sini diisi semua data-data yang dibutuhkan dari nama kuwu, alamat desa, nama pengelola domain, jabatannya, nomor HP, dan emailnya. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu langsung bisa mengajukan domain. Yang pertama dilakukan adalah mengecek ketersediaan nama domainnya. Misal ya Karaja. Cek ketersediaan domainnya. Jika tersedia, Bapak Ibu bisa gunakan domain ini sebagai domain desa. Lanjut, kemudian mengisi nomor surat permohonan dan surat kuasa. Ini adalah dua dokumen yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk mengajukan domain desa. Sebelumnya kan Bapak Ibu di print dulu terus ke sini. Nah, sekarang karena ada Sidoma bisa diupload di sini. Jadi yang pertama masukkan nomor suratnya, surat permohonan. Sebagai catatan, surat permohonan untuk nomor surat permohonan dan nomor surat kuasa itu berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, bisa dipertinjau dulu apakah sudah benar. Jadi kop surat dan data-datanya sudah otomatis terisi di sini. Apabila ada yang masih kurang, misalnya kopnya yang masih belum sesuai, nanti bisa diedit sendiri, simpan lanjut. Kemudian download nih surat kuasa dan surat permohonan yang sudah diinputkan tadi untuk ditanda tangan dan ditanda tangan oleh Kuwu untuk surat permohonan dan tanda tangan dengan materai untuk surat kuasanya. Apabila sudah, Bapak Ibu bisa mengupload dua surat tadi antara surat permohonan dan surat kuasa. Kemudian ketika sudah upload dan lanjut, maka dikirimkan kepada Diskominfo untuk ditindaklanjuti. Di pihak Diskominfo sendiri, bentar saya keluar dulu untuk masuk ke Diskominfo. Nah, apabila ada pengajuan domain nih di sini, kita akan memprosesnya dan desa bisa memantau nanti di bagian toggle di atas di sini untuk sampai mana pengajuan domain desanya. Dan ketika sudah selesai, desa akan diminta untuk menginputkan IP dan domain dan name server. Dan apabila desa belum punya website desa, bisa diajukan di situ. Prosesnya hampir sama dengan pengajuan domain, tetapi tidak melampirkan surat permohonan dan surat kuasa seperti pengajuan domain.desa.id. Mungkin itu dari saya.
Saya kembalikan ke MC, Bu Tati. Untuk pertanyaan bisa di chat langsung atau bisa ditanyakan di akhir setelah paparan dari Chan Martin. Eh, Baik, mungkin bisa dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bismillah sabri wa isri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Wahyu Hermawan, Kanata Komputer Terampil dari Diskominfo, bidang IT, bidang TIK. Izin, saya di sini akan menyampaikan terkait sedikit sosialisasi, mungkin bisa langsung ke prakteknya saja ke BIMTEK, bimbingan teknis terkait aplikasi Cermatin. Sebenarnya apa sih aplikasi Cermatin? Mungkin sebagian dari peserta atau audiens ini sudah mendaftar akun atau misalnya mendaftar kegiatan. Kegiatan yang sekarang itu ada kegiatan tentang Sidoma dan Cermatin. Itu sudah kita publish juga di aplikasi Cermatin. Nanti mungkin ada, saya lihat tuh ada sekitar 30 peserta yang sudah daftar. Eh, dan mungkin yang lainnya itu masih belum mengenal apa itu Cermatin. Cermatin ini adalah aplikasi cerdas bermedia dan literasi digital Indramayu. Ini memang aplikasi ini kami rancang untuk mendukung peningkatan literasi digital. Jadi nanti Bapak Ibu, sebenarnya ini aplikasi penyelenggaranya itu tidak hanya dari kami di Skominfo, tapi juga barangkali dari Bapak Ibu pemerintah desa, baik itu pemerintah desa, SKPD, kecamatan misalkan, ataupun instansi lain, perguruan tinggi mungkin bisa juga menjadi penyelenggara di aplikasi Cermatin. Barangkali Bapak Ibu nanti akan mengadakan satu kegiatan webinar ataupun sosialisasi menggunakan Zoom Meeting. Menggunakan Zoom Meeting itu bisa menggunakan aplikasi Cermatin. Dan ini juga nanti di situ sudah ada daftar hadir, kemudian juga sudah ada juga sertifikat itu langsung auto generate ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika kegiatan itu sudah selesai, maka nanti sertifikatnya auto terbuat sendiri. Misalnya seperti itu. Yang dulu kan mungkin kalau misalnya kita melakukan atau mengadakan kegiatan, sertifikat itu dibuat oleh kita, dibuat dulu beberapa hari, nah, kemudian nanti biasanya itu diupload ke Google Drive. Nah, nanti di Google Drive itu dicari tuh nama kita kan, mana ya sertifikat kita. Nah, itu kan hanya memakan waktu. Nah, dengan adanya aplikasi Cermatin itu bisa mengefektifkan, mengefisiensikan waktu yang ada gitu. Jadi, Bapak Ibu tidak usah repot-repot membuat sertifikat. Kita juga sudah menyediakan di situ template-template yang dibutuhkan, mulai dari template dari background sertifikatnya, kemudian style untuk sertifikatnya itu sudah ada. Kami sudah sediakan katalog di situ. Barangkali nanti Bapak Ibu juga sebagai penyelenggara itu
mau membuat sertifikat sendiri dengan gaya sendiri, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu tinggal buat background sertifikatnya, nanti Bapak Ibu bisa upload di dashboard sebagai penyelenggara seperti itu. Mungkin ini langsung saja kita ke prakteknya ya Bapak Ibu ya, ke bimbingan teknisnya. Teman waktu, izin saya share screen. Kelihatan? Kelihatan nggak? Belum ya? Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nah, kita dari awal ya Bapak Ibu ya, dari halaman utama. Nah, untuk Bapak Ibu, mangga bisa akses cermatin ini. Caranya itu buka browser Bapak Ibu masing-masing. Ini Bapak Ibu juga untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, cara untuk mendapatkan sertifikat kegiatan ini itu dengan yang pertama itu membuat atau daftar di aplikasi Cermatin, daftar akun, kemudian daftar kegiatannya, dan setelah itu isi presensinya. Dan setelah Bapak Ibu melakukan mulai dari daftar akun, daftar kegiatan, kemudian melakukan presensi, itu selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu sertifikat terbit. Terbitnya itu 1 hari setelah acara. Berarti kalau misalnya kegiatannya hari ini, sertifikatnya itu berarti besok ya. Nah, seperti itu. Nah, cara mendapatkannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus mendaftar di aplikasi Cermatin untuk mendapatkan sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa sih Mas Wahyu caranya? Nah, Bapak Ibu akses Cermatin, berarti aksesnya cermatin.indramayucap.co.id, dan mungkin sudah dibagikan juga ya di chat, itu ada ya di kolom chat ya, ada juga tuh link Cermatinnya. Bapak Ibu coba akses link Cermatin. Nah, kalau misalnya kita lihat ini baru ada 30 peserta ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kelihatan nih di sini nih. Sedangkan kuota kita itu kan 350 peserta. Sekarang yang join Zoom aja ada 82. Berarti setidaknya ini belum ada 50% ya dari total peserta Zoom-nya. Baru 30 orang yang daftar. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya sebentar. Saya logout dulu. Di pojok kanan ini di atas ada tombol daftar. Nah, ini Bapak Ibu klik tombol daftar. Nah, kemudian akan muncul form isian seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu isi nama lengkap, email, username, sampai ke password. Ini Bapak Ibu isi, mangga diisi. Barangkali ini kan yang ada nih mungkin yang belum punya akun ya di sini ya, yang belum punya akun Cermatin. Daftar dulu akunnya Bapak Ibu. Enggak, ini ada nama lengkap, email, username, instansi, password, kemudian ada ulang password. Setelah itu isi kuis keamanannya. Ini pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan ini bisa ganti-ganti, enggak dijawab saja. Hewan pemakan tumbuhan disebut apa gitu. Kemudian buat akun. Setelah itu, setelah buat akun, Bapak Ibu bisa langsung login ke sini. Login ke aplikasinya. Sebenarnya di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, ada sebenarnya di sini ada panduan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, barangkali setelah ini Bapak Ibu, mau coba lagi, misalkan mau lebih tahu lagi, Bapak Ibu bisa melihat panduan yang ada di Cermatin, seperti itu. Nah, selanjutnya login. Misalkan Bapak Ibu posisinya sudah mendaftar nih. Enggak. Ini boleh langsung dipraktekkan juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh langsung mendaftar karena nanti supaya bisa mendapatkan sertifikatnya Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu isikan username dan juga email yang telah didaftarkan. Bapak Ibu coba masukkan username dan email yang Bapak Ibu telah daftarkan tadi. Kemudian isi kuisnya di sini, kuis keamanannya. Terus masuk dashboard. Oke. Nah, setelah berhasil masuk dashboard, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Sini akan ada nama pesertanya, nama Bapak Ibu di sini, di sidebar ataupun di atas, sebagai pesertanya jelas ya ada peserta. Nah, ini adalah dashboardnya. Ini ada beberapa informasi terkait pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Cermatin yang telah Bapak Ibu ikuti.
Nah, kalau misalnya di sini terdaftar, saya sudah terdaftar 2 kegiatan, kemudian ada materi juga dan sertifikatnya saya sudah mendapatkan 2 sertifikat. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sidebar di sini, di sebelah kiri itu ada menu katalog kegiatan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih menu tersebut. Klik menunya, oke. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang ada di Cermatin, yang sudah dipublish oleh penyelenggara. Nah, di sini kan ada nih kegiatan BIMTEK, sosialisasi dan bimbingan teknis. Nah, ini kegiatan yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik ini, nanti klik. Nah, setelah itu nanti daftar. Loh, kok ini kok nggak bisa daftar Mas Wahyu? Kenapa? Di sini sudah ada keterangan ya. Oke, Pendaftar siap. Terima kasih, Pak. Pendaftaran kegiatan sudah ditutup karena jadwal kegiatan sudah dimulai atau selesai. Berarti memang aturannya ketika sudah mulai itu tidak bisa daftar lagi. Nah, itu gimana caranya? Sedangkan kami belum daftar kegiatannya, misalkan seperti itu. Ini bisa kami buka juga Bapak Ibu dari admin penyelenggara untuk membuka pendaftarannya. Nah, ini kami buka dulu kegiatannya. Nah, ini dashboard penyelenggaranya Bapak Ibu ya. Kita edit. Nah, jam mulainya kita coba mulai jam 10 misalkan, karena kita belum jam 10 ya. Atau jam 10.20. Oke. Nah, kita kembali. Nah, ini sudah bisa daftar kegiatan. Mangga bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar kegiatan, mangga segera mendaftar kegiatannya. Tadi caranya login dulu, daftar akun dulu, dicermatin, kemudian login. Setelah itu pilih menu katalog kegiatan dan pilih kegiatan yang sedang berlangsung atau yang mau Bapak Ibu ikuti. Contohnya kegiatan ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol daftar kegiatan. Nah, Bapak Ibu klik daftar kegiatan. Klik. Nah, nanti akan muncul konfirmasi pendaftaran. Nah, ini saya lihat sudah nambah ya kuota pesertanya dari 30 jadi 38. Ini sudah ada yang daftar, nggak Bapak Ibu? Daftar segera. Ini kita daftar, kemudian kita klik ya daftar sekarang. Oke, nah ini sudah banyak ya 46 ya. Oh, Alhamdulillah ini sudah bertambah, enggak Bapak Ibu. Nah setelah ini apa yang dilakukan setelah ini Bapak Ibu buka portal kegiatan di mana? Di sini Bapak Ibu. Ada di portal kegiatan, ada tombol kegiatan. Di dashboard juga ada Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu setelah login di mana yang nyarinya ya? Nah sebenarnya di dashboard juga ada di sini. Nah, ini bisa langsung masuk Zoom-nya. Ini kan kegiatan sedang berlangsung, bisa langsung buka portal dan presensinya. Kita buka portal dari sini bisa. Nah, scroll ke bawah setelah itu. Scroll ke bawah. Nah, scroll lagi. Nah, ini ada seperti kayak di Linktree tampilannya ya. Nah, ini kan nama saya di sini berarti ini ID Meet-nya, ini password-nya. Barangkali bisa mau langsung join Zoom, bisa klik buka Zoom, itu langsung otomatis join ke Zoom-nya seperti itu. Nah, untuk presensi ini di sini daftar hadir dibuka pada 14 Juli hari ini jam 10.50. 50. Kenapa 10.50? Karena tadi jam pendaftarannya saya mundurkan supaya Bapak Ibu bisa daftar. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah semuanya daftar, nanti akan saya ubah lagi jadwalnya. Kemudian nanti bisa langsung isi presensi di sini ya Bapak Ibu ya, di sini. Nanti bisa ngisi presensi. Nah, tadi syaratnya untuk mendapat sertifikat itu daftar akun, kemudian daftar kegiatan, setelah itu melakukan presensi. Nah, kemudian nanti akan ada materi di sini. Nah, materi ini akan muncul jam segini, misalkan. Nanti akan muncul diupload oleh penyelenggara. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Sertifikatnya itu munculnya 1 hari setelah acara, berarti
besok ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akun Cermatin, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa juga tuh download virtual background-nya. Nah, di sini bisa download. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah status alur pesertanya. Berarti saya tadi sudah melakukan pendaftaran, sudah join Zoom juga. Nah, daftar hadir belum ya? Saya belum melakukan daftar hadir. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang baru daftar, mungkin seperti ini statusnya, sama seperti saya. Oke. Nah, setelah itu, ketika nanti sertifikatnya sudah Bapak Ibu dapatkan, itu ngelihatnya di mana? Ngelihatnya bisa di sini Bapak Ibu. Oh, ini. Nah, ini kita lihat ke daftar hadir dulu ya Bapak Ibu ya. Ini daftar hadir. Nah, ini adalah daftar hadirnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar hadir Bapak Ibu. Di sini misalkan kegiatan yang sudah pernah, ini berarti akun saya ini yang sudah pernah saya ikuti. Dan ini tadinya saya mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi juga ini. Dan di sini ada statusnya hadir. Kalau yang ini belum dibuka, berarti memang belum dibuka untuk status presensinya ya Bapak Ibu ya. Sepertinya tadi ada masalah juga Bapak Ibu untuk yang sertifikat ini. Coba lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, ini riwayat sertifikat yang Bapak Ibu atau peserta ikuti. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikatnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nanti barangkali Bapak Ibu mengikuti kegiatan selain ini, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dicermatin, Bapak Ibu bisa ikuti sesuai dengan persyaratannya, dan kemudian nanti akan muncul di sini ketika sertifikatnya sudah terbit. Nah, contoh sertifikat yang sudah terbit itu contoh ini ya. Nah, contoh seperti ini nanti contoh sertifikatnya. Dan ini template ini nanti penyelenggara itu bisa custom sendiri, bisa disediakan oleh kami juga sebagai penyelenggara, itu bisa. Kemudian nanti untuk keterangan di sertifikatnya di belakangnya ini juga bisa diatur oleh penyelenggara juga sesuai dengan jam pelajaran yang ada di kegiatan tersebut. Nah, ini juga sudah bisa Bapak Ibu backup ke Google Drive. Nanti tinggal klik aja ini, kemudian nanti akan secara otomatis tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada menu portofolio lencana. Ini adalah lencana-lencana yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti kegiatan yang ada di Cermatin. Ini ada keterangan-keterangannya yang Bapak Ibu bisa baca untuk mendapatkan lencana-lencana tersebut ya. Kemudian di bawah kita scroll lagi, ini ada leaderboard. Nah, ini adalah peringkat, daftar peringkat peserta yang ada di Cermatin ini berdasarkan JP-nya ya, jam pelajarannya yang paling banyak, maka dia yang paling atas. Di sini ada Pak Heru Susanto, ini 14 jam pelajaran memimpin, dia paling atas ya. Kemudian disusul oleh saya juga di sini, dan nanti ada nama-nama Bapak Ibu di bawah. Nah, selanjutnya itu untuk yang di peserta seperti ini Bapak Ibu alurnya. Untuk yang di akun peserta, Bapak Ibu tadi dari awal kita daftar akun sampai kita mendapatkan sertifikatnya. Tuh. Kemudian kalau di akun penyelenggara itu bagaimana? Akun penyelenggara sama. Akun penyelenggara itu sebenarnya untuk sekarang itu ditambahkan oleh kami dari admin Kominfo, dari kami. Kalau misalnya ada mau yang, oh saya tertarik ini mungkin nanti buat instansi saya, buat pemerintah desa atau misalnya buat SKPD mau mengadakan kegiatan, boleh mangga bersurat ke kami Bapak Ibu untuk memanfaatkan aplikasi Cermatin. Kemudian nanti akan kami dampingi juga, mungkin akan kami pandu juga sampai nanti bisa selesainya kegiatan. Kemudian
setelah mendapatkan akun Bapak Ibu sebagai penyelenggara, nanti Bapak Ibu sama melakukan tadi seperti login seperti peserta, kemudian ketika berhasil login maka akan seperti ini tampilannya. Ini contoh admin penyelenggara dari Diskominfo Bapak Ibu. Nah, dashboardnya ini hampir sama, cuma beberapa informasi yang beda. Kemudian di samping ini ada kegiatan, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara admin Diskominfo. Kebetulan memang kami sudah beberapa menyelenggarakannya Bapak Ibu ya di cermatin ini. Nah, ini yang sekarang ya Bapak Ibu ya, ini kan akan datang. Ini yang sekarang. Ini sudah 61, udah banyak ya Alhamdulillah ya, udah 61 peserta yang terdaftar. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal tambah saja di sini, tambah kegiatan. Misalkan tadi contohnya ini lah, misalkan ya, kegiatan yang sekarang. Nah, ini isi judulnya Bapak Ibu nanti di sini sebagai penyelenggara. Kemudian ini sudah otomatis Bapak Ibu terselect untuk penyelenggaranya. Nah, yang ini adalah co-host untuk barangkali Bapak Ibu memang kegiatan itu kolaborasi dengan SKPD lain atau dengan kecamatan lain atau dengan desa lain, itu bisa. Misalkan desa mana? Desa Cikedung misalkan mengadakan sosialisasi kolaborasi dengan desa Jatimulya misalkan. Itu boleh ditambahkan di sini nanti. Dan nanti bisa diatur hak bantu co-hostnya sebagai apa saja. Dia bisa kelola peserta kah, atau bisa kelola materi, atau bisa keduanya, atau bisa semuanya. Itu bisa diatur, Bapak Ibu. Kemudian di sini pilih jenis kegiatannya. Setelah itu pilih kuota pesertanya. Dan nanti di sini juga ada banner dari kegiatan atau pelatihan yang Bapak Ibu selenggarakan. Kemudian di sini bisa upload virtual background Zoom-nya juga. Dan di sini Bapak Ibu isikan juga narasumber atau instrukturnya, dipisahkan oleh koma ya. Dan kalau scroll ke bawah lagi, ini adalah jadwal dan jam pelajarannya. Nah, ini jadwalnya, tanggal mulainya kapan, jam mulainya kapan, terus tanggal selesainya kapan, jam selesainya juga kapan. Tuh. Dan di bawah ini juga ada settingan untuk jam pelajaran yang akan dimunculkan di sertifikat yang tadi itu Bu, yang di belakang sertifikat itu. Nah, itu akan muncul. Nah, ini kalau misalkan kita hilangkan, ini misalkan kita seperti ini akan terhitung otomatis menghitung dari jumlah pelajaran dari jam mulai sampai jam selesai. Misalkan penyampaian materinya hanya 2 JP nih, tapi kalau misalkan kita nggak isi di sini, itu terhitungnya ya ngitung dari jam mulai sampai jam selesai kan, jam mulai sampai jam selesai terhitungnya 4 JP gitu. Ya di sertifikat akan munculnya 4 JP padahal kita materi atau kegiatannya itu hanya 2 JP gitu. Dan itu bisa disesuaikan Bapak Ibu di sini misalkan 3 JP misalkan seperti itu atau 2 JP. Mangga Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini ada tombol juga tampilkan halaman belakang sertifikat. Ini memang hanya hanya beberapa kegiatan yang memang dia menampilkan detail yang di belakang sertifikat tersebut. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan mau offline atau online. Kemudian ini ada link meetingnya. Bapak Ibu saya isi di sini, ID-nya bisa isi di sini, passwordnya bisa isi di sini. Kemudian kalau misalkan ada link rekaman YouTube, itu bisa Bapak Ibu barangkali di sini bisa langsung Bapak Ibu masukkan sebagai penyelenggara. Dan setelah itu misalkan ada foto dokumentasi, misalkan ini Bapak Ibu bisa cantumkan juga di sini berupa link Google Drive agar nanti peserta juga bisa mengakses juga lewat Cermatin dan bisa melihat foto dokumentasinya. Seperti itu. Nah, untuk ini adalah aturan akses kegiatan ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak milih ini, tidak men-setting ini on, itu akan mengikuti kegiatan settingan defaultnya yang diatur oleh super admin. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu milih ini, itu Bapak Ibu bisa setting sendiri. Misalkan absensi dibuka itu jam berapa gitu. 1 jam setelah acara, sebelum acara kah, atau pada saat acara berlangsung kah. Ini ada settingan semua di sini Bapak Ibu sebagai penyelenggara. Nah, setelah itu ini deskripsinya. Nah, Bapak Ibu tinggal isi deskripsi
kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di sini. Setelah itu baru simpan Bapak Ibu. Dan nanti untuk sekarang ketika simpan itu akan langsung terpublish ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti untuk pengembangan setelah simpan itu ada mode draft dulu Bu. Jadi nanti status kegiatan itu draft dan Bapak Ibu bisa mereview dulu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung publish kegiatannya. Tapi untuk sekarang itu ini langsung publish Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa juga tuh melihat pesertanya di sini. Nah, ini peserta dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu adakan. Contoh ini kegiatan Sidoma yang sekarang nih. Saya bisa melihat nih siapa aja yang sudah daftar ini. Kan banyak tuh kan pesertanya tuh kan. Ada berapa? Ada 63 nih ya. Ada 63 nih. Nah, yang hadir 11 yang baru presensi. Dan nanti kita akan buka presensinya, kita ngisi presensi bareng-bareng ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu sebagai penyelenggara bisa menambahkan materinya. Nah, di sini contoh, ini kebetulan saya sudah menambahkan materinya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah materi ya, memang materi sekarang, materi yang ini tentang Sidoma, ini tentang Selmatin. Ini yang nanti juga akan muncul di sertifikat juga keterangannya. Kemudian, nah Bapak Ibu juga bisa menambahkan kuis. Nah, kuis evaluasi tentang kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, kuis itu. Dan nanti juga setelah ini kita akan ada kuis Bapak Ibu ya. Ini kuis yang berhadiah menarik. Nanti Bapak Ibu ini kuisnya juga mungkin pertanyaannya tidak jauh-jauh dari Sidoma dan Selmatin tentang kegiatan pada hari ini. Nah, ini contohnya seperti ini kuisnya ya Bapak Ibu ya nanti ya. Nanti pertanyaannya ada 15 nah nanti Bapak Ibu. Ada 15 nanti pertanyaannya. Nah, setelah itu dari ini juga bisa melihat sertifikat peserta. Kemudian juga di sini ada pengaturan umum untuk admin penyelenggara dan di sini juga ada laporan supaya kepuasan masyarakatnya. Nanti ketika Bapak Ibu sebagai peserta itu mengisi, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai peserta itu mau mendownload sertifikat, itu akan diarahkan untuk mengisi SKM terlebih dahulu. Dan Ibu, itu syarat untuk mendownload sertifikat juga. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi SKM, itu akan bisa mendownload sertifikat. Dan itu isi SKM-nya itu hanya sekali dalam satu kegiatan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini langsung ini kayaknya sudah semuanya untuk daftar akunnya. Nah, nanti kita coba isi barang-barangnya presensinya ya. Sudah ada 64. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum daftar akun atau belum masuk ke Cermatin, siapa? Barangkali ada yang belum. Berarti kalau misalkan tidak ada yang merespon, berarti saya anggap sudah semua ya. Baik, berarti ini sudah semuanya, saya anggap sudah terdaftar di Cermatin ya. Nah, mangga Bapak Ibu buka Cermatinnya, Bapak Ibu mangga Cermatin, buka di portalnya, buka di portal kegiatannya. Nah, di sini dibuka portal kegiatannya, scroll ke bawah. Nah, ini ada keterangannya Bapak Ibu sekarang. Isi presensi, daftar hadir sedang dibuka. Mangga Bapak Ibu klik daftar hadirnya. Klik, ada konfirmasi, kemudian ya kirim presensi. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini sudah berhasil mengisi daftar hadir di kegiatan yang sekarang. Kalau misalnya kita lihat, nah ini akan berwarna hijau, berarti Bapak Ibu sudah melakukan presensi. Mangga Bapak Ibu yang belum melakukan presensi. Nah, di sini ada keterangan juga sudah hadir. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan kita sudah bisa melihat ya yang hadir berapa. Nah, yang sudah ngisi daftar hadir 29 nih. Sudah nambah ya, tadinya kan 11 nih. Ini sudah 29. Nah, mangga Bapak Ibu isi daftar hadir. Nah, 32 nih. Enggak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah isi daftar hadir, Bapak Ibu bisa mendownload juga materinya. Nanti sesuai ada keterangan di sini ya, materi akan dibuka jam sekian.
sertifikat nanti eh, besok ya, 1 hari. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu dari saya. Apabila ada yang belum jelas, maka bisa ditanyakan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator, Bu Tati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara tanya jawab. Mangga dipersilahkan, barangkali belum jelas ada yang perlu ditanyakan, baik si Doma atau Cermatin, dipersilahkan. Iya, ini saya lihat di kolom chat ada dari pertanyaan dari Pemdes Pareang Irang. Ya, izin Bapak kalau sudah memiliki website dan sudah mempunyai domain desa.id, apa harus buat lagi? Eh, jadi masih tetap daftar ya Bapak Ibu ke Sidoma. Jadi ketika sudah punya domain desa.id, daftar aja dulu, terus chat kami di bagian saya share screen aja ya. Ya, jadi ketika daftar nanti akun-akun desa yang sudah punya domain desa.id itu nanti masih belum ada nih domainnya. Kalau ini kan udah terdaftar nih, Serengseng, Kerangkeng. Nah, tinggal chat aja Bapak Ibu di bantuan chat di sini. Kemudian ketik aja, Pak saya sudah daftar desa.id mau transfer domain. Jadi ketika ada permintaan seperti itu, nanti kami dari Diskominfo akan mentransfer domain yang sudah terdaftar di domain.sa.id ke akun Bapak Ibu. Jadi ketika sudah didaftar, nanti akan muncul tuh di sini serengseng kerangkeng.sa.id. Nah, ketika sudah ditransfer domainnya, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menginputkan IP dan name server. Ketika sudah, nanti akan sudah aktif tuh domainnya. Kemudian apabila nanti di kemudian hari nih mau ganti IP sama name servernya karena ganti hosting, bisa diedit di sini. Kemudian mau perpanjang juga bisa. Ketika domainnya sudah mau kadaluarsa, bisa diajukan durasi perpanjangannya di sini. Jadi eh, fungsi dari eh, daftar di situ ya seperti itu. Jadi desa bisa mengelola domain yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kan sebelumnya daftar manual tuh ke sini masih belum tercatat di sistem. Nah, ketika sudah punya domain desa.id sebelumnya, daftar di Sidoma dulu akun desanya. Nanti kemudian mengajukan permintaan transfer domain. Begitu begitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyain? Mangga silahkan Bapak Ibu yang lainnya, barangkali belum jelas mau ditanyakan. Halo Bu, Jatimulya mau tanya Bu. Mangga silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. operator Desa Jatimulya, Kecamatan Trisi. Di aplikasi Sudoma ini ada pengajuan website itu maksudnya gimana ya Bu? Mangga silahkan Bapak Ojan barang. Terus juga model websitenya yang seperti apa? Ya kalau bisa di apa namanya didemokan atau gimana gitu websitenya. Selama ini kan masing-masing desa itu membuat website itu kebanyakan Pak dari pihak ketiga lah. Siapa perangkat desa yang bisa coding ataupun yang lain kan, itu boro-boro belajar coding, belajar aturan yang terbaru juga masih pada bingung. Jadi kebanyakan pemerintah desa itu membuat website itu dari pihak ketiga. Jadi
kalau pemerintah kabupaten atau Kominfo kabupaten menyediakan website pemerintah desa, kita para operator itu lebih mudah. Artinya tinggal menjalankan saja seperti aplikasi-aplikasi yang itu, yang sudah-sudah, kayak Siskudes ataupun SIKNG, Prodeskan dan lain-lain. Itu saja Pak. Kalau boleh di Sidomen itu ada pengajuan website, websitenya ya seperti apa? Itu, itu saja Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari PMDes. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pemdes Jatimulya. Sebelumnya saya mau tanya Pak, Pemdes Jatimulya sudah punya domain desa.id belum? Sudah Pak. Ya, udah daftar akun belum Pak? Alhamdulillah sudah. Di Doma sudah? Sudah, Sidoma Ah, sudah. jadi untuk ketika sudah punya akun, nanti minta permintaan transfer domain dulu Pak. Mhm, Kemudian ketika sudah dapat domainnya, isikan IP dan name servernya. mhm, Untuk IP dan name servernya bisa dimintakan ke pihak ketiganya Pak kalau belum. mhm, Kemudian ketika mau, kan ini mau transfer ke website desa.id ya yang gratis ya. mhm, Untuk itu nanti kami buatkan akunnya. Nanti kami ketika sudah pengajuannya sudah selesai di domain website desa.id-nya, nanti ada notifikasi Pak itu di akunnya tentang username sama password sama cara loginnya. Siap, siap, Eh, siap, 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 siap. Nanti untuk eh, contoh eh, websitenya nanti saya ini share dulu bentar ya. Jadi dari Komdigi sendiri sebenarnya sudah menyediakan Pak website gratis dan website desa.id untuk desa-desa yang kemungkinan eh, belum punya website terus ada kendala tentang anggaran seperti itu Pak. Siap, siap, siap. Saya contohkan ini contoh aja ya. Ini seng-seng kerangkeng baru ngajukan kemarin, jadi isinya masih belum belum ini ya, belum di edit-edit. Eh, Kurang lebih seperti ini Pak. Ada porsi desa, pembangunan keuangan desa. Tampilannya akan seperti ini. Nanti kami kirimkan username sama password pengelola dashboard adminnya. Nanti bisa di di edit-edit di situ. Hujan aja, ini belum aja ngajakku. Mungkin itu Pak. Siap, 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 siap. Mangga, silahkan untuk yang lainnya, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Untuk Pemdes Pariariang ya, perbedaan dari Sidoma dan Go IT apa? Eh, jadi Sidoma itu menjembatani apa antara eh, domain domain.id dengan pemerintah desa. Nah, sebelum ada peraturan Permenkomdigi nomor 25 tahun 2025 itu pengelolaannya masih dipegang oleh masing-masing desa. Nah, untuk setelah ada peraturan itu Diskominfo masing kabupaten itu menjadi pejabat pengelola domainnya, Pak. Jadi
Semua domain-domain desa akan dikelola oleh Diskominfo seperti itu, Pak. Dan pengajuannya gratis. Jadi untuk pengajuan tahun pertamanya gratis, kemudian tahun selanjutnya itu bayar 50.000 per tahun. Dan pembayarannya itu langsung ke Komdigi, Pak. Jadi kita itu cuma meneruskan fakturnya aja, faktur pembayarannya ketika ada permintaan pembayaran. Jadi kami Diskominfo sendiri tidak menerima pembayaran seperti itu. Jadi cuma hanya meneruskan saja seperti itu. Kemudian dari Pemdes Kalensari. Pada tahun 2010 saya sudah punya web Kalensari. Lalu kadaluarsa daftar ulang tapi sudah ada yang memakai dari Bali. Apakah bisa kembali menjadi Kalensari? Bisa, Pak. Nanti kami cek dulu ya apakah domain Kalensarinya itu benar domain Kalensari dari Pemdes Kalensari itu. Jadi kami konfirmasi dulu apakah benar domain kalensari.desa.id itu memang punyanya Pemdes Kalensari. Ketika sudah, bisa ajukan Pak, permohonan nama domain di Sidoma. Nanti kami proses. Jadi ada dua jenis proses pengajuan, Pak. Yang pertama untuk perubahan nama domain, untuk domain-domain yang sebelumnya sudah terdaftar, untuk didaftarkan kembali. Jadi itu maksudnya ke perubahan nama domain itu di pihak kami. Jadi desa cukup mengajukan permintaan domainnya saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu lanjut dari Pemdes Manja ya, Kecamatan Anjatan Mangga. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak di aplikasi Sidoma, Pemdes Manja lagi ngisi di surat kuasa tuh Pak. Cuman di situ kode posnya Kecamatan Anjatan tuh bukan 45256 tapi 45254. Cara merubahnya di mana ya Pak? Ya, untuk sementara bisa di-download aja dulu Pak. Itu kan untuk selanjutnya bisa di-download tuh dokumennya. Ya. Nah, itu bisa diubah di situ Pak. Oh gitu. Nanti ketika sudah diubah bisa diupload. Nah, untuk perubahannya nanti WA saya aja Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Biar ke depannya bisa langsung otomatis gitu, yang benar. Siap. Oke, terima kasih. Saya catat dulu Pak, mungkin dari Manja ya. Mangun Jaya, Anjatan. Desa Mangun Jaya. Kode posnya yang benar berapa Pak? 45256. 45256. Oke. Nanti saya edit. Oke, terima kasih Pak. Silahkan, ada yang lainnya barangkali, Bapak Ibu. Oh ini dari Tugu Kidul untuk aplikasi Sidoma status verifikasi email aja sudah bolak-balik ngeklik. Nanti bisa saya verifikasi dari pihak admin Pak dari Tugu Kidul ya, tunggu sebentar. Sudah Pak, sudah kami verifikasi, coba login aja. Mangga ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Persilahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Masih ada yang belum jelas, mangga silakan. Ada pertanyaan lagi dari
Parangriang. Berarti domain saya dari pihak GoID harus pindah ke Sidoman yang servernya. Karena persis ini, iya, untuk Parangriang bisa menginputkan name server sama IP-nya di Sidoma, Pak. Dari Pak Ian Suseno. Ini yang sudah terdaftar gimana, Pak? Maksudnya yang terdaftar di Cermatin apa Sidoma, Pak? Kalau untuk yang Sidoma, ketika sudah terdaftar, bisa mengisi detail detail desanya ketika ingin mengajukan domain desa tinggal pengajuan aja, Pak. Jaya Mulia. Web desanya sudah terdaftar. Ya, ketika website apa? Tanya dulu nih, eh, sudah terdaftar desa.id, bukan, Pak? Kalau sudah eh, terdaftar desa.id, tinggal chat kami untuk transfer domainnya, Pak. Nanti ketika sudah, akan diminta untuk mengisi IP dan name server. Pemdes Bogor, not registrasi akun Sidoma, muncul notif kalau banyak percobaan pendaftaran. Coba lagi dalam, ya, dicoba lagi, Pak, karena memang ada pembatasan agar tidak, eh, ya, Pak, aplikasinya tidak down gitu seperti itu. Nanti dicoba lagi di refresh, Pak. Ya, gimana untuk Desa Teluk Agung? Gimana, Pak? Ya Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya ya terkait aplikasi Cermatin sih Pak. Nah, Nah itu kan aplikasi Cermatin kan itu kan mau awalnya kita kan bikin akunnya dulu ya, atau emang udah ada akun yang tersedia dari Diskominfo? Apa emang kita harus daftar dulu, Pak? Yang pertama. Nah terus ketika sudah daftar di akun Cermatin, saat kita mengisi presensi kan itu kan muncul adanya harus daftar kegiatan terlebih dahulu. Sementara pendaftaran kegiatan kan sudah ditutup tuh. Otomatis kan untuk presensi dan melihat materi itu tidak bisa, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin Pak, mungkin ini Bapak baru join atau gimana Pak? Soalnya ya tadi baru join, Pak. Nah itu, hanya kan kalau misalkan memang eh, mengikuti dari awal Hmm. sudah dijelaskan sih Pak. Jadi nanti untuk akun peserta ya Pak, berarti ini ya akun peserta itu memang daftar mandiri Pak. Jadi memang daftar dari aplikasi Cermatinnya, Bapak daftar dari situ. Kemudian nanti Bapak daftar kegiatannya, memang kalau misalkan untuk sekarang itu belum bisa daftar kegiatan ya Pak ya? Hmm. Ya, karena Ya, kan Pak. memang waktunya sudah melewati gitu ya. Mungkin di sini selain Bapak ada lagi yang belum melakukan presensi, ada berapa orang kira-kira? Atau misalkan yang belum terdaftar kegiatan gitu? Ini nanti saya akan buka lagi. Nanti Bapak mungkin nanti setelah ini saya akan buka ya Pak ya. Nanti bagi yang belum daftar kegiatan, mangga nanti langsung daftar kegiatan, langsung klik daftar kegiatan. Nah, setelah itu nanti setelah 10 menit setelah itu baru nanti saya akan buka presensinya lagi ya Pak ya. Ya, Seperti itu Pak. ya Pak ya. Ya, berarti nanti setelah ini saya akan buka daftar kegiatan untuk daftar kegiatannya. Nanti bagi yang belum daftar kegiatan, mangga Bapak Ibu daftar kegiatannya. Setelah itu 10 menit setelah itu saya kasih waktu 10 menit. Nanti akan saya buka lagi presensinya ya Pak ya. Ya, Pak. Nah, yang seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, Oke, terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. ini pertanyaan dari Tugu Kidul untuk akun desa yang terdaftar domain IP-nya lantas berarti gimana? Ini maksudnya domain desa.id, Pak, Tugu Kidul.
Saya cek dulu ya. Iya, untuk di Desa Tuguk Kidul sudah terdaftar di domain desa.id, Pak. Jadi tetap daftar di Sidoma, Pak. Nanti chat aja di bagian bawah untuk pesan dan chat itu nanti bilang aja transfer nama domain gitu, Pak. Nanti ketika saya transfer domainnya, nanti Bapak isi IP dan name servernya. Kemudian klik selesai gitu Pak. Nanti ketika sudah mengisi IP dan name servernya, nanti bisa dikelola secara mandiri untuk perpanjangan dan perubahan IP dan name servernya. Seperti itu Pak. Jadi ketika sudah terdaftar desa.id domain.desa.id sebelumnya, tidak perlu mengajukan pengajuan lagi Pak. Cukup daftar aja, kemudian chat kami untuk transfer domainnya. Seperti itu Pak. Mangga masih ada Bapak Ibu? Dipersilahkan, barangkali ada yang belum jelas, mau ditanyakan, mangga silahkan Bapak Ibu. Masih ada? Apa sudah cukup Bapak Ibu? Cukup Bu kayaknya. Cukup? Iya. Ya barangkali nanti ada yang belum jelas, mangga barangkali menghubungi ke Diskominfo aja, Bapak-bapak Siap, dan siap, siap, Ibu-ibu. siap, siap. Eh, Siap, Bu, siap. barangkali ke Indramayu, mangga mampir aja ke Kominfo ya Pak ya. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu acara kuis. Mangga, Bapak Paujan, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, Oh, ayo, mangga, silakan. ya izin ini berarti sudah sesi terakhir ya berarti ya, sudah masuk kuis ya. Nanti Bapak Ibu cara untuk mengikuti kuisnya itu Bapak Ibu login ke aplikasi Sarmatin tadi. Login dulu ya Bapak Ibu ya, ke aplikasi Sarmatin dan sudah mendaftar kegiatannya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat di izin saya dulu ya Bu ya. Bisa melihat di portal di sini. Di akan ada kuis Bapak Ibu, akan ada muncul kuisnya. Saya buka kuisnya. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Enggak, bagi yang sudah mendaftar kegiatan, Bapak Ibu bisa ikuti kuis ini Bapak Ibu. Di portal kegiatan ya Bapak Ibu ya. Tadi bisa dari dashboard dari sini, buka portal kegiatan, scroll ke bawah. Nah, di bawah presensi itu ada ikuti kuis, evaluasi live. Itu Ibu. Mangga Bapak Ibu ikuti kuis tersebut, lumayan ada hadiahnya. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat ya, ini sudah berapa orang. Nah, ini yang join sudah 24 ya Bapak Ibu ya, 25 ini yang join. Nah, 27. Enggak Bapak Ibu, masih kami tunggu ya. Kami tunggu sekitar mungkin nanti kita bisa memulainya sekitar 5 menitan lagi mungkin. Barangkali masih banyak yang belum join.
Nanti ini akan ada 15 pertanyaan itu terkait tadi pemaparan yang disampaikan oleh narasumber-narasumbernya Bapak Ibu. Jadi terkait nanti aplikasi Sidoma dan juga aplikasi Cermatin. Itu ada 15 pertanyaan. Dari 15 pertanyaan itu ada poin-poinnya. Nanti untuk perankingan ini kita ambil dari poinnya yang banyak dan juga yang paling cepat menjawabnya. Nanti juga akan muncul waktu menjawabnya. Yang paling cepat dan yang paling banyak poinnya itu akan memimpin di atas. Enggak, baru 34 orang ini. Ini hadiahnya nanti menarik ya Bapak Ibu ya. Lumayan hadiahnya nanti. Nanti kita ambil 3 terbaik, bagi 3 teratas. Nanti ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Baik, ini sudah ada 36 ya. 36. Yang join ada berapa? Yang join Ada 90-an. 90. Nah, berarti Mangga yang lainnya ayo silakan. mangga. Ini belum 50% ya. Iya, belum. Belum 50%-nya ini. Caranya tadi ya Bapak Ibu ya. Login dulu ke Cermatin. Kemudian daftar kegiatannya. Setelah itu masuk portal kegiatan. Setelah itu daftar kegiatan. Ini ya, daftar kegiatan di sini. Daftar kegiatannya. Kemudian buka portal kegiatan. Setelah itu ikuti kuisnya ini. Nanti muncul. Nah, ini sudah berapa orang? Sudah 39, 41. Wah, luar biasa, 41. Ayo, Bapak Ibu, masih kita tunggu ya. Oh, 3 menit lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu. Kita tunggu. Ini hadiahnya menarik, lumayan nanti. Hadiahnya apa, Pak Wahyu? Umroh bersama ya? Umroh Hadiahnya bersama. umroh bersama. Ongkos masing-masing. Ongkos masing-masing ya, Bu ya. Iya. Bisa, Bu, bisa umroh, tapi sisanya bayar sendiri ya, Bu ya. Iya. Kita umroh bersama ya. Betul. Bapak Ibu perangkat desa nanti dengan Kominfo ya bareng-bareng. Boleh. Nanti bagi peserta yang nanti di peringkat 1, 2, dan 3, setelah ini barangkali sudah ada pemenangnya, langsung bisa menghubungi Pak Fauzan atau misalkan kami dari Diskominfo untuk konfirmasi dan nanti untuk penyerahan hadiahnya juga. Seperti itu. Kan yang lainnya gabung. Iya, Bu. Baru 43 yang join. 43 ya. Iya. Gimana? Kita Ikut jawab enggak? ini 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tunggulah 2 menit lagi nih. Nanti berarti kalau misalkan 2 menit lagi belum ada yang join, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Iya, dimulai saja. Mulai saja. Mangga Bapak Ibu, masih kami tunggu untuk join di quiz. Sudah 44. Sudah 45 ya. Ya. Sudah 46. Ayo silakan yang lainnya gabung lagi. Nanti waktu setiap pertanyaan itu hanya 10 detik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tingkatkan fokusnya, mungkin langsung baca pertanyaan, langsung pilih jawaban. Jadi nanti ini jawabannya pilihan ganda. Ada 4 pilihan. Ada A, B, C, dan D. Ya ini di sini ada 47. Wis. Enggak Bapak Ibu. Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Apa follow Instagram terus komen di Instagram ya. 1 menit lagi. Sudah 47. 7. Ini, nah nanti ini peringkatnya ya Bapak Ibu ya, ini masih 0. Nanti ini untuk leaderboard sementara. Nanti di sini akan kelihatan
benarnya berapa, dari berapa soal, waktu menjawabnya, kemudian juga ada poinnya juga sebelah kanan. 47 ya, kayaknya sudah tidak ada tambahan lagi ya Bu ya. Gimana? Masih ada atau langsung dimulai? Bisa kita mulai Bapak Ibu? Masih ada yang join? Oke, mungkin kita mulai aja ya Bu ya. Mungkin mulai aja Pak Wahyu, mangga silakan. Iya, siap. Oke, mangga Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sesi kuisnya. Bapak Ibu mangga siap-siap. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Enggak Bapak Ibu. Oh, yang sudah jawab 16. 16 orang ya. Nah, luar biasa ini, cepat-cepat jawabnya ya. Ini kita lihat peringkatnya ya di bawah. Siapa yang paling atas? Pak Alvin Hakim. Oh, luar biasa ini. Disusul Pak Ahmad ya. Kemudian ada Pak Agung juga ini. Ya, yang lain kita fokus ya. Kita lanjut ke soal pertanyaan kedua. Siap? 3, 2, 1. Enggak, Bapak Ibu. Oke, 1 bisa sudah menjawab. 4. Ian 22, boleh. 33. Ayo, masuk. 38. Oh, luar biasa. Ini banyak ya kali ini yang jawab ya. Kita lihat peringkat sementara. Masih Pak Alvin ya. Alvin, ini disusul juga dengan Pak Purnama. Oh, luar biasa. Peringkat ketiga ada Pak Iman ya. Ya, mangga. Yang lain jangan berkecil hati, kita masih banyak pertanyaan. Kita lanjut ke soal ketiga. Siap-siap Bapak Ibu. 3, 2, 1. 3 jawab. 18, 30, 36. 36 yang sudah menjawab. Baik, kita lihat lagi. Oh, Pak Purnama menyusul ternyata ya. Luar biasa, disusul di bawahnya ada Pak Syifaul. Nah, Syifaul. Pak Iman. Baik. Ini masih pertanyaan ketiga. Tenang, masih banyak pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan keempat. 3, 2, 1. Oke. 2, 13. Luar biasa ini. 34. 39. Wah, luar biasa. Sudah 39 orang yang menjawab. Peringkat pertama masih Pak Purnama, masih bertahan di posisi pertama ya. Ini masih sama ya untuk klasemennya. Posisi 1 dan 2 dan 3. Lanjut ke pertanyaan kelima ya Bapak Ibu ya, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, 18 orang. 26. Oh, lumayan, ini sudah lebih dari 50% ya. Kita lihat klasemen sementara. Pak Syifaul ternyata menyusul ya, disusul dengan Pak Iman. Oh, ini peringkat ketiga ganti ya, ini Ahmad. Ahmad naik nih ke peringkat ketiga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Bapak Ibu. Kita masih punya banyak pertanyaan, masih bisa menyusul untuk yang lain ya. Kita lanjut pertanyaan ke-6. 3, 2, 1. Enggak, Ibu. 14, 34 orang. 37 orang. Luar biasa ini, banyak juga yang bisa jawab. Masih sama ya untuk klasemennya, masih sama untuk top 3. Masih sama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan 7. Siap-siap Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baru 1 ya. 13. 24 orang ya yang menjawab soal nomor 7. Kita lihat. Ini posisinya sudah berubah ya. Pak Iman sudah ini memimpin ya di posisi pertama. Pak Syifaul posisi ketiga. Di posisi kedua ada Pak Ahmad Saifullah. Baik, masih ada berapa? 8 lagi ya berarti ya? 8 pertanyaan lagi. Oke, masih banyak Bapak Ibu. Siap-siap pertanyaan ke-8.
3, 2, 1. Oh, 24. Ini nih pertanyaannya agak sulit kali ya. Yang pertanyaan 8. Yang jawab hanya 24 orang. Masih sama ya untuk peringkat 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal pertanyaan nomor 9. Siap? 3, 2, 1. Oh, mungkin ini lebih sulit ya. Yang jawab hanya 19 orang ini. Apa waktunya kecepatan ya? Ini menyusul ya Pak Sifaul. Peringkat pertama disusul Pak Ahmad, kemudian peringkat ketiga ada Pak Saptori. Bisa. Oke, masih ada 6 pertanyaan lagi Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Siap-siap. 3, 2, 1. ...29 orang yang menjawab. Kita lihat Pak Ahmad Saifullah di peringkat pertama, disusul Pak Saptori, yang ketiga Pak Sifaul. Ya, masih 3 orang ini ya yang top 3 ya. Nah, masih ada 5 soal lagi Bapak Ibu. Masih ada kesempatan ini. Kita lanjut ke pertanyaan soal ke-11. Siap-siap. 3, 2, 1. Nah, 31 orang yang sudah menjawab. Kita lihat skor sementara. Masih 3 orang nih ya. Masih Pak Ahmad, Pak Saptori, dan Pak Sifaul. Luar biasa. Ini selisih sedikit ya poinnya ya. Masih bisa disusul. Baik, masih ada 4 pertanyaan lagi. Kita lanjut ke soal pertanyaan ke-12. 3, 2, 1. Dua 20 orang yang menjawab. Oke, kita lihat. Oh, ini ada Pak Heman yang langsung naik ke peringkat kedua ya. Yang pertama ada Pak Sifaul, ketiga ada Pak Ahmad Saifullah. Oke, masih selisih sedikit-sedikit ini Pak Saptori dan Pak Ahmad ini. Masih bisa menyusul Pak. Ada 3 soal lagi. Masih bisa. Pertanyaan ke-13. Siap-siap. 3, 2, 1. 25, 38, 40 orang. Luar biasa ini. Banyak yang 40 orang. Kita lihat leaderboardnya. Pak Sifaul memimpin. Masih sama ya ini ya. Posisinya masih sama. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-14. Enggak, siap-siap Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, 15 orang, 37, biasa ini. 37 orang yang sudah menjawab. Kita lihat Pak Sifaul, posisi pertama Pak Heman, disusul Pak Heman posisi kedua, yang ketiga ada Pak Ahmad Saifullah. Ini masih selisih sedikit ya antara Pak Saptori, Pak Ahmad, kemudian Pak Heman dan juga Pak Sifaul ini. Oke, ini pertanyaan terakhir berarti. Siap-siap Bapak Ibu. Kita bisa menentukan siapa nanti pemenangnya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 15, 3, 2, 1. Baik, 39 orang. Luar biasa. Kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya. Luar biasa. Selamat kepada Pak Heman Ginanjar di posisi pertama, kemudian kepada Pak Sifaul Husni Nur Azizi di posisi kedua, dan
Pak Ahmad Saifullah di posisi ketiga. Selamat kepada pemenang. Mungkin setelah ini Angga para pemenang bisa menghubungi kami di Diskominfo, menghubungi Pak Fauzan boleh untuk konfirmasi dan penyerahan hadiahnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Mungkin sekian untuk sesi kuis. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Selamat kepada para pemenang dan nanti mangga menghubungi Diskominfo ya yang mendapat hadiah. Bu, Hadirin Bu, yang kami hormati, untuk 3 orang itu chat ke ini Zoom-nya. Nama sama nomor HP. Jangan sampai yang kemarin kelupaan. ngecat ya. Ya udah. Oh. Kepada para pemenang nanti mangga ngechat ke Zoom di sini ya. Absen Siap-siap belum aja dibuka, nanti Bu. Bapak Ibu. Nama dan nomor handphone Pak ya nanti di chat di kolom di Zoom ini. Ya. Baiklah hadirin yang kami Absennya Bu hormati. dibuka Bu. Absen, Bu. Gimana? Absen. Absen? Masih ada yang belum absen, Bapak? Masih ada Bu. Mangga Bapak bisa di-refresh, kemudian bisa melakukan presensi. Enggak, silakan kalau yang belum absen. Apa menangnya kurang satu lagi ya? Bapak Saifullah sudah, si Paul sudah, satu lagi siapa? Yang pemenang peringkat 1 Pak Heman Ginanjar ya, dari pemerintah desa Kecamatan Sukra, pemerintah desa Bogor, Kecamatan Sukra. Enggak, bisa dilanjut Bapak Ibu acaranya? Udah ngabsen Pak, udah? Baik, sambil berjalan ya. Mangga yang belum mengabsen, mangga dilanjutkan. Acara dilanjutkan dengan closing statement yaitu dari Kabid TIK Diskominfo Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Bapak Heru Susanto STMSI dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tati. Izin, apakah suara saya terdengar? Jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, rangkaian kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Sidoma dan Cermatin telah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pemerintah desa, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Kami berharap ilmu, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh pada hari ini tidak hanya berhenti di ruang pelatihan, tetapi dapat segera diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing. Melalui Sidoma, kita wujudkan tata kelola domain desa yang lebih tertib, aman, dan profesional. Melalui Cermatin, kita bangun budaya digital yang cerdas, kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat transformasi digital desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pemerintahan digital. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan satu informasi bahwa Kabupaten Indramayu memiliki super app kebanggaan daerah yaitu Wongreng Apps. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengunduh, menggunakan, sekaligus membantu menyebarluaskan informasi mengenai aplikasi ini kepada masyarakat. Melalui Wongreng Apps, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu aplikasi. Di antaranya layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, konsultasi dokter, pembayaran pajak daerah, pembayaran tagihan PDAM, marketplace UMKM, serta berbagai layanan publik lainnya
yang terus kami kembangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Mari bersama-sama kita dukung pemanfaatan layanan digital daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Semoga silaturahmi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus kita jaga demi kemajuan Kabupaten Indramayu. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Ke desa membawa peta, Cakep. sehingga sebentar membeli jamu. Cakep. Mari bersama membangun digital yang nyata Cakep. demi Indramayu semakin maju. Akhir Cakep. kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menambah pencerahan untuk kinerja kita. Kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Desa Mekarsari, Kecamatan Widasari. Cakep. Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya. Cakep. Kita akhiri acara hari ini. Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.